Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nurul Falah. Di sini saya akan berbagi informasi mengenai gangguan buatan. Yuk simak, apa sih gangguan buatan itu? Definisi dari gangguan buatan secara umum merupakan gangguan yang tanda atau gejala penyakitnya secara sengaja dibuat atau dipalsukan oleh individu yang mengalami. Tujuan dari gangguan buatan ini untuk mendapatkan perhatian dan dukungan emosional dengan cara memainkan peran sebagai orang sakit. Faktor penyebab gangguan buatan ini muncul, salah satunya karena faktor psikososial, di mana jika dilihat dari segi faktor psikososial, gangguan buatan itu terjadi dikarenakan banyak pasien mengalami penganiayaan di masa kanak-kanak, sehingga mengakibatkan seringnya perawatan di rumah sakit selama masa perkembangan dini. Dalam keadaan ini, perawatan di rumah sakit dapat dianggap sebagai pelarian dari situasi rumah yang traumatik, dan pasien dapat merasakan bahwa sekumpulan pemberi perawatan seperti dokter, perawat, dan petugas di rumah sakit sebagai orang-orang yang memperhatikan dan penuh kasih sayang. Assalamualaikum Mas. Ya, waalaikumsalam Mbak. Perkenalkan, nama saya Nurul Falah, mahasiswi psikologi UIN Raden Fata Palembang. Oh iya. Di sini saya bertemu dengan Mas bertujuan untuk memperoleh data tentang teman Anda yang berinisial AL. Oh L. Tahu kan, Iya, Mas? ya, kenal Mas. Nah, Mas gimana? Mbak. Apakah saya boleh mendapat data-data itu dari Mas? Boleh-boleh aja sih. Tapi jangan bilang dari saya. Iya. Oke. Nah, di mana sebelumnya saya sudah mengobservasi, melihat dari media sosialnya, di Instagram lebih tepatnya, di mana dia itu sering memposting dia sedang di rumah sakit, dirawat di rumah sakit, atau sering juga melihat dia tuh curhat di story-storynya tentang kesedihannya gitu. Ya, di Instagram ya. Iya. Nah, dimana itu tuh saya melihat itu lebih merupakan tanda atau gejala cenderung ke gangguan buatan. Nah, langsung saja, kalau boleh tahu umur AL itu berapa ya? Seumuran dengan saya, sekitar 20-21 lah mungkin. Oh iya. Nah, apakah sebelumnya itu dia memang benar-benar dirawat di rumah sakit? Ya, pernah suatu hari saya jenguk dia itu tepatnya di rumah sakit di Kota Palembang inilah. Iya. Ya memang dia nggak ada nyuruh kami jenguk ya. Tapi saya melihat dari story Instagramnya kayak di rumah sakit gitu ya, dan alhamdulillah saya kenal rumah sakit itu dan segala macam gitu ya. Akhirnya saya coba datang, walaupun nggak tahu kamarnya. Nah gitu ya, ibaratnya nggak ngomong-ngomong lagi gitu dengan dia. Jadi saya tanya tempat apa sih namanya itu, kayak penjaga perawatnya lah intinya ya. Perawatnya itu dengan nama itu tadi, itu saya langsung samperi masuk ke ruangannya gitu ya. Awalnya sih pengen ngetok ya, tapi saya intip dulu dia itu mau ngapain aja gitu ya. Takutnya kalau dia lagi istirahat kan nggak enak diganggu kan. Jadi saya lihat ternyata dia buat TikTok di rumah sakit itu. Tahu TikTok kan yang joget-joget kayak gitu. Iya. Terus saya mikir gitu ya, ini orang ini sakit apa enggak gitu ya, apa dia stres apa gitu ya. Ya nggak tahu lah gimana ya. Habis itu akhirnya saya memutuskan ketok aja lah, karena dia bangun juga kan. Ya sudah, karena diketok tadi dia kaget gitu ya, tiba-tiba langsung sembunyiin HP-nya dalam selimutnya apa kasur, spray nggak tahu lah gitu ya. Gitu ya. Terus saya masuk, ucapin salam, ya ngobrol-ngobrol lah, ini sakit apa segala macam gitu ya.
Ya katanya sih kombinasi ya, kayak roti aja ya, kombinasi. Tapi nggak jelas juga dia sakit apa. Ya katanya sebenarnya kalau digali lebih dalam itu, saya tanya-tanya, dia pengen apa ya, pengen suasana baru aja gitu. Jadi kayak stres di rumah gitu loh. Jadi pengen istirahat di rumah sakit aja gitu kan. Dia juga nggak bayar juga gitu kan, ditanggung perusahaan ayahnya gitu ya. Jadi ya sudahlah, nggak tahu, mungkin sakitnya dibuat-buat juga kali ya. Ya sudah, cuma itu aja sih. Di sana Kenal tuh saya ada keluarganya yang menjaga. eh karena kalau nggak salah sih ayah ibunya nih sibuk Jadi kerja, jadi nggak ada. Kalau masalah juga dia itu anak tunggal apa ya, nggak tahu lah, pokoknya nggak ada sih yang jaga. Paling waktu pulang kerja malamnya ya, mungkin malamnya ada yang jaga. Tapi kalau siangnya nggak, pada kerja semua, sibuk kerja. Apa mungkin kurang kasih sayang juga, nggak tahu saya kan. Ya cuma itu aja sih. biasanya dia tuh lebih cerita ke Mas atau teman-teman lain atau ke keluarganya. Nah itu kurang tahu saya, tapi dia jarang kalau cerita lewat sosial media itu, dia jarang. Dia kadang cerita langsung, itu pun ala kadarnya aja gitu ya. Banyak curhatnya gitu, kayak frustasi di sosial media gitu ya. Sekali di komen, nggak apa-apa, dia cuma kayak gitu aja gitu. Gitu. Ya sorry nih, saya boleh minum ya? Iya boleh Aus silakan. ini. Apakah orang tuanya itu mendukung setiap kegiatannya ketika dia sehat? Ya tergantung juga sih sebenarnya kegiatan apa yang dilakukan gitu. Setahu saya sih dukung-dukung aja sih ya. Tapi ada nggak dukungnya juga gitu. Kalau sudah misalnya pacaran gitu ya, itu pasti nggak dukung dia gitu. Atau nongki nggak jelas gitu ya. Yang paling saya ingat sih keluar malam itu nggak boleh gitu ya. Terus juga setahu saya dia ini orangnya hemat gitu, di jajannya pun pas-pasan kali. Dia alasan kalau nggak nongkrong itu palingan skip, terus juga lagi bokeh atau apa, itu terus alasannya. Oke, terima kasih Mas atas informasi yang telah diberikan. Oh iya. Apabila saya ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Ada lagi Mbak pertanyaan? Tidak ada. Nggak ada ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.